Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik 2G. Sudah masuk pada subtema baru, yaitu subtema 4 dengan tema kebersamaan di tempat wisata. Kita akan belajar pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Dimulai dari halaman 91 sampai halaman 105. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang silahkan buka halaman 91. Halaman 91, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Apakah kamu pernah berwisata bersama? Selain menambah pengetahuan, berwisata bersama juga dapat mempererat rasa kebersamaan. Di tempat wisata, kita dapat bermain dan bercanda bersama keluarga atau teman-teman. Ada berbagai jenis tempat wisata yang dapat dikunjungi. Nah, gambar ini salah satunya yaitu Nina dan teman-temannya sedang berwisata ke taman buah. Nah, di sana di taman buah, Nina dan teman-temannya melihat berbagai bentuk buah-buahan dan nama buah-buahannya. Di sana Nina bisa menambah pengetahuan tentang buah-buahan. Lalu, tempat wisata apa yang pernah kamu kunjungi? Nanti bisa cerita ke Bu Fitri ya. Lalu buka halaman 92. Pembelajaran 1, bagian Ayo membaca. Sekolah Nina mengadakan karya wisata ke taman buah. Nina dan teman-teman merasa sangat gembira. Mereka dapat memetik buah langsung dari pohonnya. Ketika berdiri di dekat pohon apel, Nina melihat ada semut hitam. Semut itu sedang bergotong royong membawa potongan buah yang jatuh dari pohon. Nina jadi teringat akan cerita semut yang suka bergotong royong. Nah, di sini ada cerita, ada dongeng fabel yang berjudul Balas Budi Semut. Bu Fitri bacakan, kalian simak ya. Balas Budi Semut. Di dapur kerajaan, tampak sekelompok semut sedang mengerebuti kue. Hai semut, apa yang kalian lakukan? Ucap koki kerajaan. Kami ingin meminta sedikit kue ini, Tuan Koki. Apakah boleh? Tanya semut. Maaf, aku tidak bisa memberikannya. Ini kue ulang tahun untuk sang raja. Jawab Koki. Tapi, aku bisa memberikan kalian ini. Ucap Koki sambil memberikan sepotong roti. Terima kasih Tuan Koki, ucap semut. Kelompok semut itu pun menerima potongan roti dan bergegas kembali ke sarang mereka. Setibanya di sarang, mereka menceritakan kejadian yang mereka alami kepada ketua semut. Kalau begitu, hari ini kita juga harus memberikan hadiah kepada sang raja, ucap ketua semut.
Mengapa kita harus memberikan raja hadiah, ketua? Tanya seekor semut. Sang raja adalah raja yang sangat dermawan. Ia selalu membantu hewan-hewan yang tinggal di sekitar kerajaan. Ketua semut menjelaskan. Sang raja juga telah membantu kita, ucap ketua semut lagi. Memangnya apa yang telah raja lakukan untuk kita, ketua? Tanya seekor semut. Ketua semut menjelaskan bahwa raja pernah menolong kelompoknya sewaktu kemarau panjang melanda kerajaan. Saat itu, semua tanaman layu dan sumber air pun mengalami kekeringan. Para hewan tidak bisa mencari sumber makanan. Saat mengetahui keadaan tersebut, sang raja memerintahkan pasukannya membantu para hewan. Mereka memberikan sebagian makanan kepada para hewan. Oh, sang raja baik sekali ya, ketua, ucap seekor semut. Iya, kita pun harus bersikap baik kepadanya, sahut ketua semut. Lalu, kita akan memberikan apa kepada raja? Tanya seekor semut. Bagaimana kalau kita memberikan buah-buahan untuk hadiah ulang tahun raja, ketua? Usul semut lain. Baiklah, aku setuju. Ayo kumpulkan buah-buahan yang segar dan kita berikan kepada sang raja, perintah ketua semut. Setelah semua terkumpul, kelompok semut memberikannya kepada sang raja. Raja, ini hadiah dari kami. Kami harap raja menyukainya, ucap ketua semut. Terima kasih semut, kalian tidak perlu repot seperti ini, jawab sang raja. Kami tidak merasa direpotkan, raja. Raja selalu baik kepada kami dan hewan lainnya. Ini hanya sekedar hadiah untuk membalas semua kebaikan raja, ucap ketua semut. Nah, ini adalah dongeng yang berjudul Balas Budi dan Semut. Lalu, di halaman 94 ada 5 pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan fabel Balas Budi Semut. Nah, nanti kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Bu Fitri akan bacakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Di mana kelompok semut menemukan kue? Di dapur kerajaan. Silahkan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Lalu nomor 2. Apa yang diberikan koki kerajaan kepada kelompok semut? Memberikan sepotong roti. Lalu nomor 3. Mengapa koki tidak mau memberikan kue kepada kelompok semut? Karena kue tersebut akan diberikan kepada sang raja. Mohon maaf Bu Fitri, ini double kata-katanya. Nanti cukup sekali aja ya. Karena kue tersebut akan diberikan kepada sang raja. Lalu nomor 4. Bagaimana sikap ketua semut saat mengetahui bahwa sang raja sedang berulang tahun? Jawabannya yaitu memberikan hadiah kepada sang raja. Hadiahnya apa? Buah-buahan. Yang terakhir nomor 5. Menurutmu, mengapa sang raja dinilai sebagai raja yang dermawan?
karena sang raja selalu membantu hewan-hewan yang tinggal di sekitar kerajaan. Nah, ini adalah jawaban untuk 5 soal halaman 94. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Kalau terlalu cepat, nanti bisa kalian pause dulu ya. Lanjut lagi, masih di halaman 94, bagian ayo mengamati. Di taman buah, Nina memetik buah apel. Nina memotong apel menjadi 2 bagian sama besar. Nina makan setengah bagian apel, setengah bagian lagi diberikan kepada Deli. Nah, ini dia apelnya. Di taman buah, Nina memetik 1 buah apel. Lalu 1 buah apel ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, 2 bagian sama besar ini, setiap bagiannya nilai pecahannya yaitu 1/2 atau setengah. Nah, setengah ini untuk Nina dan setengah apel ini untuk Deli. Setengah termasuk bilangan pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah bentuk gambar yang termasuk bilangan pecahan. Gambar yang pertama ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar atau dipotong setengah. Lalu bagian setengah ini diarsir dengan cara diwarnai. Nah, ini yang bagian arsir ini bernilai 1/2. Yang ini 1/2 dan yang ini juga 1/2. Nilainya sama karena bagiannya sama besar. Lalu gambar yang kedua ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Salah satunya diarsir. Nah, yang diarsir ini bernilai 1/3. Atau semuanya juga ini perbagiannya yaitu 1/3. Dan gambar yang terakhir ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Bagian yang diarsir bernilai 1/4. Lalu bagian yang tidak diarsir juga nilainya sama-sama 1/4. Buka halaman 95. Coba tentukan pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Nah, ini gambar-gambar ini kita tentukan nilai pecahannya. Gambar yang pertama ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Bagian yang diwarnai ini nilai pecahannya yaitu 1/2. Silahkan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Lalu gambar yang kedua ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Lalu bagian yang diwarnai ini nilainya 1/3. Lalu yang berikutnya ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Bagian yang diwarnai nilai pecahannya 1/4. Dan yang terakhir dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Gambar yang diwarnai nilai pecahannya 1/3. Masih di halaman 95, bagian ayo berkarya.
Di taman buah, Lina melihat berbagai bentuk buah-buahan. Kita dapat membuat prakarya berbentuk buah-buahan. Misalnya, prakarya dari bahan alam seperti tanah liat. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cara membuatnya. Siapkan tanah liat, air, cat, dan kuas. Jika tidak ada tanah liat, kamu dapat menggunakan adonan tepung. Atau kalian bisa menggunakan plastisin atau lilin mainan. Letakkan tanah liat di atas alas. Jika kurang lembek, campurkan tanah liat dengan air. Tekan-tekan atau pipihkan tanah liat sesuai bentuk yang kamu inginkan. Berikut contoh buah-buahan yang dapat dibuat. Nah, ini contoh bentuk prakarya buah-buahan yang dibuat dari tanah liat. Ada buah pisang, buah apel, strawberry, alpukat, dan jeruk. Nah, kalian bisa di rumah membuat prakarya ini dari plastisin atau dari tanah liat. Lalu halaman 99. Untuk pembelajaran 1, soal latihannya tidak Bu Fitri kasih ya. Langsung ke halaman 99. Pembelajaran 2. Di sini kita langsung mengerjakan. Nah, di halaman 99. Lengkapilah percakapan berikut berdasarkan fabel balas budi semut yang tadi sudah kita baca. Lengkapilah dengan kata yang telah disediakan. Nah, ini kata yang sudah disediakan. Kita langsung isi ya. Percakapan Koki. Titik-titik. Apa yang kalian lakukan? Jawabannya yaitu, hai semut, apa yang kalian lakukan? Silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Lalu yang kedua, kata semut, kami ingin meminta sedikit kue ini, titik-titik. Apakah boleh? Jawabannya apa ya? Jawabannya yaitu Tuan Koki. Yang berikutnya, kata Koki, maaf, titik-titik, tidak bisa memberikannya. Ini kue ulang tahun untuk sang raja. Tapi, aku bisa memberikan kalian sepotong roti. Jawabannya yaitu, aku. Maaf, aku tidak bisa memberikannya. Lalu yang berikutnya, titik-titik Tuan Koki. Terima kasih Tuan Koki. Nah, karena Bu Fitri nggak cukup nulis di sini, jadi di sampingnya ya, kalian boleh tulis di titik-titik yang di sini. Lalu yang berikutnya, kelompok semut itu pun menerima potongan roti dan bergegas kembali ke sarang mereka. Mereka menceritakan kejadian tersebut kepada ketua semut. Ketua semut, kalau begitu, hari ini, titik-titik, juga harus memberikan hadiah kepada sang raja. Jawabannya yaitu, kita. Kalau begitu, hari ini kita juga harus memberikan hadiah kepada sang raja. Dan yang terakhir, mengapa kita harus memberikan raja hadiah? Ketua. Nah, itu jawabannya. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Lalu buka halaman 100. Bagian ayo berlatih.
Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Sama seperti yang kita lakukan tadi, kalian isi percakapan ini pada jawaban yang sudah disediakan. Tinggal kalian baca dulu, lalu kalian isi dengan ini, salah satunya ya. Silakan diisi dengan benar. Lanjut ke halaman 101. Pembelajaran 3, bagian Ayo Mengamati. Nina dan teman-teman akan berwisata ke taman safari. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Di perjalanan, Nina, Deli, dan Lani saling berbagi bekal. Coba perhatikan gambar bekal mereka. Buatlah garis putus-putus untuk membagi bekal sehingga menunjukkan pecahan. Nah, ini adalah kue-kue yang dibawa oleh Nina, Deli, dan Lani. Mereka berbagi nih, saling berbagi bekal mereka. Sekarang kita buat garis putus-putus untuk membagi bekal sehingga menunjukkan pecahan. Nah, ini contohnya kue yang pertama sudah ada garis titik-titiknya. Berarti kue ini dibagi dua bagian sama besar. Nilainya berarti 1/2. Sekarang kita potong kue yang berikutnya dengan nilai pecahan 1/3 ya. Bu Fitri berarti kue ini dibagi 3. 1, 2. Nah, ini menjadi 3 potongan. Mohon maaf garisnya tidak lurus ya, karena Bu Fitri tidak menggunakan penggaris. Nah, kalian silakan buat garisnya langsung lurus gak apa-apa, atau mau titik-titik seperti ini gak apa-apa. Dipotong menjadi 3 bagian ya, supaya nilainya 1/3. Lalu yang berikutnya ini nilai pecahannya 1/4. Berarti kue yang ini dibagi berapa ya? Dibagi 4. 1, 2. Nah, nggak lurus ya. Pokoknya ini kalian bagi 4. Bagi 4-nya sama besar supaya nilainya 1/4. Lalu yang berikutnya ada donat. Nah, ini sudah ada potongan garisnya nih. Ada potongan garisnya sudah dibagi berapa? Dibagi 3. Berarti yang ini nilainya 1/3. Silahkan kalian tulis 1/3. Donat yang berikutnya ini dipotong 1/2 atau setengah. Berarti kita potong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Lalu donat yang berikutnya dipotong menjadi 1/4 nilai pecahannya. Berarti kita potong menjadi 4 bagian. Nah, gitu. Lalu yang ini, yang hamburger, berapa nih potongannya? Ini dipotong setengah, berarti 1/2. Lalu yang ini 1/3, berarti dipotong menjadi 3 bagian. Nah, ada 3 bagian. Dan yang berikutnya ini 1/4, berarti dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maaf ya kalau gambarnya garisnya tidak lurus, tidak sama besar. Kalian bisa buat garisnya sehingga gambarnya menjadi potongan sama besar. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Halaman 105. Kalian buka halaman 105. Bagian Ayo Berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja.
Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada kue. Ada kue, lalu kalian jawab 4 pertanyaan ini. A, B, C, D. Ya, silakan kalian jawab, kalian isi dengan benar. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Semoga puasa hari ini semuanya lancar. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.